Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa, dimanapun saja Anda berada, selamat berjumpa kembali dengan channel YouTube Insan Dongeng. Pada malam ini, saya Bang Elgi akan melanjutkan roman klasik Layar Terkembang bagian ke-12. Selamat mendengarkan. Tetapi dalam ia melawan perasaan yang menggelombang di dalam jiwanya yang hasrat tak tentu yang dihasratkan itu. Selaku terdengar di telinganya suara Maria pedas. Cinta engkau barangkali cinta perdagangan, buruk baik hendak engkau timbang sampai semiligram. Patutlah pertunanganmu dengan hambali putus. Patutlah putus. Patutlah putus. Sebagai cambuk perkataan itu berdengung-dengung di telinganya. Selama-lamanya akan putus, selama-lamanya ia akan berdiri seorang diri. Sebab kata Maria, cintanya cinta perdagangan yang menghitung dan menimbang. Tiada baikkah sikapnya itu? Apakah salahnya ia menghitung dan menimbang? Tetapi ia kukuh berdiri atas kecakapannya yang luar biasa, atas kemuliaan cita-citanya yang jelas digambarkan oleh pikiran yang tajam. Di dalam ia meraba-raba akan mencari tempat berjejak, datang dari dalam membanjir kekuatan yang luar biasa, yang menunda menghanyutkannya tiada tertahan-tahan, dan dalam arus yang amat kuatnya itu, ia merasa dirinya kalah oleh tenaga asli alam yang tiada dapat diaturnya dengan pikirannya yang tajam, dengan perhitungannya yang nyata. Dan dalam kekalahannya itu terdengarlah kepadanya ucapan Maria yang percaya dan menyerah itu, dalam arti yang lain, lebih tinggi tiada pernah terinsafkan kepadanya. Saya cinta kepadanya dan nasib saya akan saya serahkan di tangannya. Di dalam penyerahannya yang lemah bunyinya itu, terasa kepadanya terkandung suara alam yang dahsyat, yang tiada berbanding dengan tenaganya yang lemah. Dan dalam gelap di kamarnya itu, dengan tiada diketahuinya, tangannya menghapus air mata yang panas mengalir pada pipinya. Sekarang kita ceritakan pemirsa di lain waktu dan kesempatan. Jadi pada permulaan bulan Juli ini, engkau bekerja sekali, kata istri Raden Partadiharja kepada Maria sambil ia duduk di rangkum kursi besar yang lembut berper. Istri Partadiharja ialah adik Wiratmaja yang muda sekali, ada kira-kira 32 tahun usianya. Badannya gemuk dan besar, mukanya bundar seperti bulan penuh, tiada berdagu, meskipun air mukanya agak angkuh rupanya, dan kata-katanya teliti tertahan-tahan seperti seringnya perempuan priayi yang merasa harga dirinya, tetapi matanya yang terkecil sedikit nampaknya pada mukanya yang lebar itu terang menyinarkan perasaan kasih sayang. Kalau tak ada alangan, tentulah, jawab Maria. Ia pun duduk perlahan-lahan di kursi besar dan berat di seberang meja di hadapan bibinya. Petang kemarin, saya pergi pula kepada pemimpin perguruan Muhammadiyah, minta keputusan yang pasti. Dapat atau tiada mereka menerima saya. Katanya saya akan ditempatkan pada HIS di Keramat. Untung benar selekas itu engkau mendapat pekerjaan. Belum seminggu lagi ujianmu selesai. Iya, kata Maria memotong ucapan bibinya. Tetapi bagi saya pekerjaan itu asal bekerja saja, supaya jangan tinggal menganggur di rumah. Saya tidak sekali-kali menanya berapa gaji yang akan saya peroleh. 2-30 rupiah dibayarnya sudah cukuplah. Sudah cukup? Sudah lebih dari cukup, kata istri Parta menekan kata keponakannya itu. Berapa benarlah belanjamu, menanti-nanti sampai tiba masanya. Ia pun tersenyum melihat kepada Maria yang memerah mukanya mendengar sindiran itu. Tetapi, sahut istri Parta pula, adakah dia engkau ajak datang kemari? Tidak disampaikan Mang Mukah pesanku bahwa engkau harus membawanya kemari juga? Maria tahu siapa yang dimaksud bibinya dengan dia. Ialah Yusuf tunangannya. Lalu jawabnya seperti tiada acuh.
Pesan itu disampaikan Emang, tetapi dia tidak di sini sekarang. Sudah berangkat 5 hari yang lalu kepada orang tuanya di Martapura. Sesudah mendengar keputusan ujian saya. Sayang benar, saya hendak melanjutkan perkenalan dengan bakal mantu saya itu. Pura-pura tidak mendengar ucapan bibinya yang agak mempermain-mainkan itu, sambung Maria. Tetapi ia tidak lama tinggal pada orang tuanya. 2 minggu lagi ia akan kembali kemari untuk menghadiri kongres pemuda baru. Ketika itu datang Parta dari belakang menggendong anaknya yang bungsu yang menangis di tangannya. Diiringkan oleh Tuti. Dari jauh ia telah berkata, "Dia tiada hendak dengan Tuti sebab kasar amat." Lemas-lemas ia diciuminya. Tiba dekat ibunya, Rukmini yang terseduh-seduh mengulurkan tangannya minta diambil. "Sayang ibu, Ses Tuti jahat betul sampai menangis anak ibu dibuatnya," cumbu istri Parta sambil menyambut anaknya yang melekapkan dirinya pada dadanya. Bekas air mata pada mukanya yang merenggut itu belum lagi kering dan badannya yang kecil itu masih terlonjak-lonjak oleh seduh. Parta dan Tuti duduk pula dekat orang berdua itu. Tuti masih berusaha membujuk Rukmini duduk di pangkuannya. "Mari ini duduk dengan Ses. Ses tidak jahat lagi. Ni manis betul." Tangannya diulurkannya hendak mengambil Rukmini dari bundanya, tetapi Rukmini belum hendak berdamai. Tangan Tuti yang hendak mengambilnya itu ditampiknya. "Apa engkau lihat di dapur tadi, Tuti?" tanya Maria kepada kakaknya, dan sambil ia melihat kepada kakaknya ia berkata, "Dengan apa kami dijamu nanti, Mbi?" "Masakan orang yang dijamu bertanya serupa itu?" ujar Parta mengganggu Maria. "Apa salahnya? Orang yang diundang akan dijamu boleh bertanya dengan apa ia akan dijamu. Bukankah begitu, Mbi?" Istri Parta tersenyum saja sambil membelai-belai kepala Rukmini yang telah layuh kelihatan matanya. Dan setelah menunduk sebentar melihat anaknya yang mengantuk rupanya itu, memandanglah ia kepada Maria sambil berkata, selaku hendak menyenangkan hatinya, "Engkau tahu beres saja." Yang akhir itu dikatakannya sambil mengejapkan matanya kepada Tuti. Gigi Tuti memutih tersenyum, dan kepada Maria katanya, "Mbi menyediakan yang kau suka benar-benar. Tidak sia-sia Mbi mengundang makan orang yang baru maju ujiannya." Maria tertawa sebagai anak-anak yang girang. "Apa benar yang saya sukai itu? Kalau begitu saya hendak melihat ke belakang." Ia pun berdirilah dan melangkah ke dalam, tetapi belum beberapa langkah ia berjalan, kedengaran di samping bunyi sepeda dan suara kanak-kanak. "Itu tentu Iskandar dan Ningsih pulang dari kepanduan," kata Parta. Mendengar nama Iskandar dan Ningsih, saudara sepupunya berdua itu, Maria berbalik menuju ke depan, hendak bersua dengan mereka. Lupa akan maksudnya yang mula-mula. Belum lagi sampai di tangga, telah kedengaran teriak mereka yang girang, "Hei, Acek Maria!" Dan bergesa-gesa mereka datang menuju kepadanya seraya mengulurkan tangan. Besar hati Maria melihat saudara sepupunya berdua itu. Ningsih yang baru 9 tahun umurnya amat jelita rupanya, memakai pakaian pandu yang ringkas itu, yurk yang hijau tebal, dasi merah putih, dan topi yang lebar. "Merah benar muka engkau berdua. Dari mana tadi?" "Kami dari Periuk," jawab Iskandar yang setahun lebih tua dari Ningsih, tetapi amat sigap dan kukuh badannya, telah seperti anak yang berumur 14 tahun. Sama-sama mereka masuk ke dalam. Tiada berhenti-henti terdengar suara Ningsih yang nyaring dan girang, bergurau dengan Maria, sebab dari dulu Maria sangat memanjakannya. Tiba mereka diserambi dalam. Parta menyapa anaknya yang tiada melepas-lepaskan tangan Maria lagi. "Ningsih, tiadakah engkau menegur Tuti ini? Kalau Ningsih sudah bersua dengan Maria, ia sudah lupa akan daratan." Gadis kecil yang merah bercahaya-cahaya mukanya itu melihat kepada Tuti dengan tersenyum. Diulurkannya tangannya dan seraya melihat kepada adiknya yang dipangku ibunya. Keluar dari mulutnya, "Oh, Rukmini sudah tidur? Baru menangis ya, Bu?"
Tuti melihat kepada Rukmini lemah bergelung melekap di dalam dada ibunya dengan mata yang terkatup agak renggang sedikit. Gemas hatinya melihat setenang dan sentosa itu kanak-kanak itu tidur, tidak memedulikan mereka bercakap-cakap sedikit juga pun. Bangkit pula inginnya hendak menggendongnya, lalu katanya, "Bi, biarlah saya bawa ia masuk ke dalam. Tidak senang ia tidur serupa itu." Tidak lagi ia menantikan jawaban bibinya itu, tangannya sudah diulurkannya akan mengambil Rukmini. Hati-hati benar diangkatnya anak itu dan dipeluknya pada dadanya. Perlahan-lahan berdirilah ia menuju ke kamar. Nikmat terasa kepadanya badan kecil yang panas itu melekap pada dadanya. Perlahan-lahan turun naik menarik napas, dari kalbunya mengalir perasaan cinta sayang tiada tertahan-tahan. "Tadi engkau membantah-bantah," katanya dari sela giginya sambil tiada putus-putus mengamat-amati anak yang senang sentosa tidur di tangannya itu. Tidak dapat menahan hatinya lagi. Diciumnya beberapa kali pipi Rukmini yang memerah berbayang urat yang halus-halus. Tiba di kamar, perlahan-lahan diletakkannya Rukmini di atas tempat tidurnya yang kecil. Hati-hati diambilnya selimutnya dan dihalaunya nyamuk dari dalam kelambu. Sebentar berhenti ia melihat kanak-kanak yang tidur lelap itu. Alangkah aman dan senang rupanya, gemas, mesra dirapatkannya bibir kecil yang terbuka renggang sedikit itu. Dan dalam lamunan perasaan kasih sayang yang bergelora berombak-ombak, diciumnya pula beberapa kali lagi anak yang tidur lelap itu di keningnya, di pipinya, di lengannya. Perlahan-lahan ditutupnya kelambu dan dengan perasaan yang puas pergilah ia mendapatkan bibi dan pamannya. Maria telah ada lagi di sana, pergi mengikutkan Ningsih ke kamarnya. "Maria orang yang beruntung," kata Parta. "Ya, sangat beruntung," sambung istrinya. "Tadi saya dengar dari dia sendiri bahwa ia sudah mendapat kerja pada sekolah Muhammadiyah. Habis libur ini ia akan mulai bekerja sekali. Tetapi bekerjanya itu sebenarnya menolong-nolong saja," kata Tuti menyela. "Muhammadiyah tiada akan sanggup membayarnya sebagai guru biasa, apalagi waktu sekarang ini." "Ah, itu tidak usah pula. Ia belum usah mencari nafkah bagi dirinya sendiri. Ayahmu telah senang hatinya tidak usah membayar uang sekolah saban bulan," kata Parta kepada Tuti. "Asal ia dapat belanja sedikit-sedikit saja." "Sudah lebih dari cukup demikian," ujar istri Parta mengulas kata suaminya. "Lagi pula ia tidak akan bekerja selama-lamanya di sana. Oh ya Tuti, apabila akan habis pelajaran tunangannya itu?" "Kalau tidak salah saya, kira-kira 9 bulan lagi," jawab Tuti. Agak lain kedengaran bunyi suara gadis itu, seolah-olah terkejut ia mendengar kelokan percakapan itu. Berkisar ia di tempat duduknya dan dikaiskannya anak rambutnya yang menjurai ke muka di keningnya. Tetapi perubahan suara Tuti itu tiada kentara kepada suami istri itu. Parta terus berkata, "Nah, kalau demikian, paling lama ia akan bekerja 2 tahun. Kalau ia sudah bersuami, tentu ia akan tinggal di rumah. Itulah kesudahannya bagi perempuan." Muka Tuti berubah mendengar kata pamannya itu. Tahu benar ia bahwa ucapan yang terakhir itu sengaja ditujukan kepadanya. Ia hendak berkata, hendak menjawab. Di mana-mana telah dinyatakannya keyakinannya bahwa bukan itu tujuan hidup perempuan. Tetapi saat itu ia selaku tertumbuk. "Maria orang yang beruntung benar," kata Parta pula. Seperti orang mengulang-ulang kunyah, hendak merasakan kenikmatan makanan di mulutnya. Tetapi bagi Tuti perkataan itu seakan-akan ditusukkan ke dalam hatinya. Bertambah memerah mukanya, sesak dadanya oleh karena tiada dapat menyusun dan mencari kata. Mata suami istri yang memandang kepadanya itu adalah sebagai lembing yang tajam yang menusuknya. Di hadapan rumah kedengaran auto berhenti. Parta mengangkat badannya dari tempat duduk dan memandang ke jalan besar. "Ya benar,
Itu Kang Wirya, katanya. Lalu ia berdiri menuju keluar diiringkan oleh istrinya dengan Tuti. Lambat benar engkang datang, sangka kami tidak jadi tadi. Teman lama dari Rangkas Bitung, sudah lebih dari 10 tahun kami tidak bersua. Hampir tidak jadi saya datang kemari tadi. Mujur dia sudah berjanji makan tengah hari di rumah pemiliknya. Tetapi sekarang engkang datang waktu yang baik benar, kata istri Parta. Mari saya lihat di belakang sebentar, barangkali orang sudah bersedia pula. Ia pun masuk ke dalam, tiada berapa lamanya diikutkan pula oleh Tuti. Sedang Wiryaat Maja duduk bercakap-cakap dengan Parta Diharja di serambi dalam. Di atas meja makan bundar di serambi belakang sudah terhampar alas meja yang putih jernih berkembang berkilat-kilat, dan di atasnya sudah diatur piring, kobokan, serta sendok dan garpu. 5 buah tempat disediakan. Dari belakang seorang bujang perempuan berulang-ulang membawa piring yang berisi gulai dan sayur-sayuran, sekaliannya diatur oleh istri Parta bersama-sama dengan Tuti. Di atas meja yang bertambah lama bertambah penuh piring dan mangkuk yang berisi bermacam-macam masakan. Perkedel dan bistik kelihatan di sisi pedal dan sayur, ayam, daging, otak, ikan sekaliannya tampak terhidang. Di atas piring buah-buah beradu warna pisang raja yang kuning besar-besar dengan warna apel yang hijau merah tua. Dari kamar yang berpintu ke serambi belakang itu keluar Maria dengan Ningsih. Ningsih terus menuju ke kamar mandi, dan Maria datang mendekat meja makan melihat bibi dan kakaknya sibuk bersedia. Makan besar benar kita ini, Embi, katanya tersenyum bergurau kepada bibinya itu. Lihat itu ada otak, kesukaan saya benar. Ya, Embi, terlampau memanjakan engkau Maria, kata Tuti dan seraya menunjuk kepada jambangan di atas bupet. Ia berkata, lihat Maria, kembang di atas bupet itu. Maka Maria menuju ke arah yang ditunjukkan kakaknya itu. Tiba-tiba bersinarlah mukanya, dan dari mulutnya keluarlah tiada tertahan-tahan, aduh, alangkah indahnya anggrek. Ia datang mendekati bupet jati yang berkilat dipoles, bercahaya-cahaya matanya mengamat-amati kembang anggrek yang lembayung permai memperagakan dirinya dalam jambangan porselen putih yang berkilat-kilat. Dan seraya tangannya perlahan-lahan membelai-belai kembang yang jelita-jelita itu berulang-ulang. Jernih memancar dari kalbunya yang tiada tertahan-tahan kalbumnya. Embi, bagus betul. Bagus betul, kata Maria kepada embinya. Bersambung. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.